Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak Brave Kids ada di rumah. Waduh, hari ini nih Lausa Andren sama Lausa Junia kayak lagi mau jogging pagi. Iya, berarti kita semangat dong Lausa. Betul, semangat. Mau memuji Tuhan karena kita hari ini bersyukur Tuhan boleh kasih kesempatan kita untuk bangun pagi. Betul banget Lausa. Betul ya? Iya. Boleh bangun pagi, anak-anak mungkin di 1-2 minggu yang lalu mungkin ada yang selesai ujian UTS, ada kan? Ada juga anak-anak yang mungkin jangan-jangan dikasih break sama sekolahnya. Iya. Bersyukur untuk waktu liburan yang singkat, mungkin bersyukur juga sudah melewati ujian-ujian, tugas-tugas yang berat. Benar. Nah, maka hari ini Lausa Andrian mau ajak adik-adik semua untuk semangat. Kita mau nyanyi satu pujian, Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Kita mau apa nih sama Tuhan? Terima? Mengucap syukur. Berterima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Roh Kudus. Sama-sama kita mau bilang terima kasih sudah memberkati kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus. Kita angkat sekali lagi pujian ini, dengan semangat kita mau mengucap syukur. Kita mau bilang selamat pagi Bapa, Yesus dan Roh Kudus, karena Tuhan sudah berkati kita semua ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Tuhanku. Yuk kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa bersyukur buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan masih mengizinkan kami di pagi hari ini untuk boleh bangun pagi. Kami bersyukur Tuhan buat udara yang segar. Bersyukur Tuhan buat nafas yang Tuhan berikan. Bersyukur buat kesehatan yang Tuhan kasih. Bahkan bersyukur juga untuk waktu yang Tuhan berikan di mana kami boleh beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Tuhan juga tolong setiap kami supaya kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mungkin tadi ada yang masih loyo-loyo kali ya. Atau mungkin ada yang masih... Mungkin baru bangun loh. Nah, jangan-jangan. Tapi sekarang supaya kita semangat, harus bangkit berdiri ya. Iya, bangkit berdiri Dengan semuanya. semangat kita mau bilang, aku mau apa? Aku mau ikut. Aku mau ikut. Aku mau ikut siapa? Tuhan. Tuhan sudah berkati kita. Kita mau mengasihi Tuhan dengan mau ikut Tuhan ya. Betul sekali. Yuk kita pakai gerakan ya. Aku mau ikut Tuhan. Mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan
bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah. Karena siapa? Nah, karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Sekali lagi ya, kita mau semangat, kita mau ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Sekali lagi, cinta, 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 cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan gak? Yeay. Waduh, kita memang harus semestinya makin hari makin cinta Tuhan. Benar sekali, Iya nggak Mas sih? Adrian. Iya, Betul. betul. Karena hidup ini, apa yang kita punya, semua dari Tuhan. Benar. Betul. Untuk itu kita mau berhenti atau mau lebih semangat puji Tuhan nih? Mau dong Lose. Mau lebih semangat kan? Mau lebih semangat. Betul. Masih dengan sikap berdiri kita mau bilang Tuhan mengasihiku dan dia mau pegang masa depanku. Wow. Luar Luar biasa. biasa ya. Kita nggak tahu ke depan mau terjadi apa, tapi kalau kita bareng dengan Tuhan, dia pasti pimpin hidup kita. Amin. Tuhan mengasihi kita, pegang tangan kita, yang penting kita setia sama dia. Betul sekali Lose Betul. Adrian. Berarti tetap bangkit berdiri ya Betul, Lose, ya? harus semangat. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan dan harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal kita mau setia. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang. Sekali lagi ya, dengan lebih semangat. Kita mau bersyukur buat Tuhan yang mengasihi kita. Dan kita mau jadi anak-anak Brave Kids yang berani, percaya, dan setia kepada Tuhan. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Tuhan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan dan harapan. Tuhan menjamin hidupku, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Asal ku
Pegang terus. Terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang. Wah, bersyukur banget loh saat ini. Waduh. Tuhan senantiasa menopang hidup kita. Betul sekali. Bukan cuma Tuhan yang panggil dan jadikan kita sebagai anak Tuhan, Ya. tapi Dia nggak biarin kita ya. Ya, Dia betul. terus topang sampai selama-lamanya. Iya, seneng banget. Nah, sebelum kita akan dengar cerita itu nanti ya, kita mau bersyukur dulu buat seluruh berkat Tuhan melalui memberikan persembahan ya. Ada di mana scan-nya? Ada di Sini sini, ya. anak-anak bisa scan QR Betul yang ya. di sini. Kita mau bilang kami bawa korban syukur ke rumah Tuhan sebagai ucapan syukur berkat Tuhan. Iya, dengan sukacita. Betul. Kami bawa korban syukur ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami bawa korban syukur ke rumah-Mu ya Tuhan. Sukacita serta mazmur kehadirat-Mu Tuhan. Hanya Padamu Tuhan, korban syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan, segala kemuliaan. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan semangat. Ucapan syukur buat kebaikan Tuhan. Kami bawa korban syukur ke rumah-Mu ya Tuhan. Sukacita serta mazmur kehadirat-Mu Tuhan. hanya Padamu Tuhan, korban syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan, segala kemuliaan. Hanya padamu Tuhan, korban syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan, segala kemuliaan. Segala kemuliaan. Ya, mau berdoa. Iya. Bisa minta lo ini ya pimpin Bisa. dalam doa. Yuk anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, bersuka cita hari ini kembali lagi kami datang kepada Tuhan untuk beribadah. Kami bersyukur sekali Tuhan, kami boleh memuji Tuhan hari ini dengan sukacita. Saat ini juga dengan ucapan syukur kami mau berikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini, berkati juga om dan tante yang mengelolanya di gereja kami untuk dipakai di sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan Amin. Nah, kita mau dengar firman Tuhan nih sekarang supaya kita boleh berbuah. Nah, minggu lalu itu cerita tentang Om Ucup ya. Om Yusuf ya. Om Ucup di yang gereja. bukan. Om Yusuf di zaman yang dulu pakai banget. Jadi udah lama banget ya. Banget. Yang dijual ke Mesir ya. Iya. Itu kenapa? Pasti mesti ingat ya. Masih. Terus gimana kabarnya sekarang ya? Lause? Waduh, kabarnya kita harus tanya ke Lause yang akan cerita. Iya, Ya kan? betul. Supaya kita tahu kabarnya bagaimana, dia buat apa, dan sedang ngapain. Iya. Kira-kira apa? Nanti kita akan dengar cerita si Om Yusuf atau Kakak Yusuf dengan Lause nih. Lause, siapa sih? Lause Aldi. Lause Aldi ya. Anak-anak jangan kemana-mana supaya tahu cerita dari Om Yusuf. Karena kita akan pasti banyak belajar dari kehidupan dia sebagai anak Tuhan. Benar Ya. sekali. Untuk itu kita mau angkat pujian, mau semangat, tetap berdiri, kubuka Alkitabku, lalu kubaca, bukan kubuka, lalu kutidur, nggak boleh ya. Kubuka, lalu kubaca, supaya kita boleh mengerti ya. Oke. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Makin besar. Berbuah, berbuah. Sekali lagi ya, kita mau firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kita. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, srek, srek,
Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, makin gede, berbuah, berbuah, makin besar, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Waduh, kalau hidup kita mau berbuah, tentu harus pakai firman Tuhan. Benar, kita harus dengar firman Tuhan dan juga melakukannya. Iya, benar sekali. Bukan main game atau nonton film ya. Tapi dengar firman Tuhan. Karena hidup kita ini adalah hidup dari Tuhan. Kita ciptaan Tuhan, mau bertumbuh, mau jadi pribadi yang berguna, harus belajar dari firman Tuhan. Yes, betul sekali. Oke? Oke. Kita tunggu ya. Iya. Bye-bye semua anak-anak Brave Kids. Bye. Halo Brave Kids semuanya, apa kabarnya nih? Lausa Aldi berdoa buat kalian. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, tapi Tuhan tetap memberikan kalian kesehatan ya. Nah, Lausa juga mendorong nih kalian semua untuk ayo yang masih ibadah online, ayo kita datang ke ibadah onsite, sekolah minggu onsite ya di gereja. Ajak papa mama kalian dan minta tolong mereka untuk mengantarkan kalian ke sekolah minggu di gereja GKY Citra Garden. Nah, di gereja nanti kalian bisa beribadah bersama dengan teman-teman. Dan juga kalian bisa bernyanyi bersama, bermain bersama. Wah, pastinya akan menyenangkan sekali beribadah bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, bagi teman-teman yang berniat untuk ibadah sekolah minggu di gereja, pastikan kalian juga nanti menggunakan masker. Supaya kita bisa tetap saling menjaga kesehatan satu sama lain. Oke? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan telah memimpin kami untuk kami bisa beribadah baik secara online maupun juga ibadah di gereja ya Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan yang akan kami renungkan hari ini supaya kami boleh mengerti dan juga kami bisa menghidupinya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, Brave Kids, kalian masih ingat gak cerita minggu lalu? Iya, betul sekali. Cerita minggu lalu itu bercerita tentang seorang bernama Yusuf yang dijual oleh saudara-saudara sendiri ke Mesir. Nah, saudara-saudara Yusuf ini tega memusuhi dan akhirnya menjual Yusuf. Kenapa? Karena mereka iri kepada Yusuf. Jadi saudara-saudara Yusuf ini melihat bahwa ayahnya yang bernama Bapak Yakub, dia itu lebih sayang kepada Yusuf daripada kepada mereka semua. Maka mereka akhirnya membenci Yusuf dan juga bersikap nggak ramah sama Yusuf. Nah, adik-adik, perbuatan saudara-saudara Yusuf ini nggak boleh kita tiru ya. Di dalam relasi kita dengan kakak kita, koko cici, memang pasti biasanya ada perselisihan. Tapi kalau ada perselisihan, kalau kita lagi ribut, kita harus beresin dengan cara yang baik sama koko cici kita. Kita nggak boleh ya pakai kekerasan, kita nggak boleh menyimpan dendam sama adik kita, sama koko cici kita. Kita nggak boleh melakukan kekerasan sama mereka. Kalau misalnya mereka bersalah, kita harus tegur. Kita juga boleh menegur dia dan juga menegur dengan baik. Dan juga kita boleh memaafkannya. Tapi kalau kita yang salah, kita juga harus rela. Kita harus minta maaf kepada mereka. Nah, sekarang gimana ya cerita tentang keadaan Yusuf setelah itu? Nah, hari ini kita akan lanjutkan ya cerita firman Tuhannya. Nah, adik-adik tahu nggak setelah Yakub ini ayahnya dari Yusuf, dia dengar dari kakaknya bahwa Yusuf itu dimakan binatang buas. Wah, Yakub sangat sedih sekali adik-adik. Setiap hari Yakub itu menangisi Yusuf anaknya yang terkasih. Kakak-kakaknya itu bohong kepada Yakub dengan bilang Yusuf itu dimakan binatang buas. Padahal kan kita tahu Yusuf itu sebenarnya belum mati. Dia nggak mati dimakan binatang buas. Tetapi kakak-kakaknya itu menjual Yusuf itu ke seorang pedagang. Dan akhirnya pedagang itu membawanya ke tanah Mesir. Nah, Yakub nggak tahu gimana keadaan Yusuf yang sebenarnya.
Yakub nangis sejadi-jadinya. Yakub sangat sedih, dia nggak mau dihibur sama keluarganya. Dan kemudian Yusuf sekarang itu ada di Mesir. Dia dijual oleh seorang pedagang dan menjadi seorang budak. Nah, kalian tahu nggak budak itu apa? Nah, adik-adik, budak itu adalah orang yang diperjualbelikan untuk membantu tuannya atau majikannya itu mengurus rumah, bekerja dan sebagainya. Adik-adik, pada zaman itu perbudakan itu adalah hal yang umum terjadi, hal yang wajar terjadi. Walaupun sebenarnya itu perbudakan itu nggak boleh dilakukan. Karena manusia nggak boleh diperjualbelikan. Nah, ketika di sana itu pada zaman itu orang-orang miskin itu seringkali banyak yang menjadi budak. Mereka dijual untuk menjadi budak dan bekerja oleh seorang tuan. Nah, kehidupan seorang budak itu nggak mudah adik-adik. Walaupun ya pada masa itu mungkin budak itu menemukan ada tuan yang baik, tuan itu memberikan makan yang cukup, tuan itu memberikan tempat istirahat yang baik. Tapi juga ada budak yang hidupnya menderita loh. Dia disiksa oleh tuannya dan mau bagaimanapun hidup seorang budak itu bukanlah hidup yang menyenangkan. Karena hidupnya tidak bebas adik-adik. Hidupnya selalu dikungkung oleh tuannya. Bahkan bisa jadi dia sedih, dia menderita, disiksa oleh tuannya. Nah, adik-adik bayangkan kalau Yusuf yang dulunya itu anak kesayangannya Yakub. Yusuf itu hidup di dalam segala kelimpahan di rumah ayahnya itu. Dan sekarang dia harus menjadi seorang budak di tanah Mesir, tanah yang jauh dari kampung halamannya. Dulu hidupnya Yusuf itu dikasihi sama Yakub ayahnya. Tapi sekarang ia harus bekerja sebagai seorang budak. Wah, itu sungguh menyedihkan adik-adik. Nah, kalau kalian berada di posisi Yusuf, gimana kira-kira perasaan kalian? Pasti kita juga sedih ya. Karena kita hidup jauh dari keluarga, terpisah dari mereka. Kita yang dulu disayang sama papa mama, sekarang malah jauh tinggal ke negeri yang jauh dari mereka. Nah, singkat cerita, akhirnya Yusuf itu dibeli oleh seorang pegawai istana Firaun atau kepala pengawal raja. Namanya Potifar. Nah, adik-adik, siapa sih itu Firaun? Firaun itu adalah penguasa atau raja di tanah Mesir. Nah, adik-adik, rumah Potifar itu sudah pasti sangat besar dan sangat megah. Karena dia bekerja sebagai pengawalnya raja atau bekerja sebagai pengawalnya Firaun. Nah, Yusuf itu dibeli oleh Potifar dan dibawa ke rumahnya untuk mengurusi segala keperluan rumahnya. Nah, di Mesir, Yusuf itu hidup di tengah lingkungan yang gak mengenal Tuhan Allah. Orang-orang Mesir itu menyembahnya apa? Dewa-dewa. Dan salah satunya adalah dewa matahari. Tapi Yusuf itu gak ikut menyembah dewa-dewa Mesir seperti orang-orang Mesir pada zaman itu. Yusuf tetap menyembah kepada Tuhan Allah saja. Nah, ini satu hal yang penting nih yang kita perlu ingat. Ketika Yusuf jadi budak, ketika Yusuf menderita di sana, Tuhan itu gak pernah melupakan Yusuf. Tuhan tetap menyertai Yusuf di tanah Mesir itu. Tuhan tetap menyertai Yusuf di segala kesusahannya. Bahkan Tuhan sebetulnya punya rencana yang indah loh buat Yusuf. Meskipun Yusuf itu belum tahu, Yusuf itu belum mengerti rencana Tuhan yang indah. Di balik ketika dia sedang menjadi seorang budak. Tapi nanti kalau adik-adik terus ikutin ceritanya Yusuf, nanti kalian akan tahu bagaimana akhir dari hidup Yusuf itu penuh dengan kebaikan Tuhan. Nah, kita terus ikuti cerita Yusuf ya. Nah, adik-adik, meskipun Yusuf itu mengalami kesusahan yang besar, hidupnya menderita, tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Mungkin setiap malam itu Yusuf doa sama Tuhan. Tuhan, saya kangen papa mama, saya kangen dengan saudara-saudara saya mau pulang ke negeri saya Tuhan. Tapi hari ini ketika saya di Mesir, aku percaya bahwa Engkau menyertai aku. Walaupun hari ini aku belum mengerti Tuhan apa yang terjadi dalam hidupku, tapi aku mau tetap percaya. Mungkin setiap malam itulah doa Yusuf kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di rumah Potifar, di rumah tuannya itu, Yusuf itu mengerjakan pekerjaannya dengan sangat baik, dengan setia, dengan segala keperluan yang diberikan, yang dipercayakan oleh Potifar, Yusuf mengerjakannya dengan baik, dengan rajin. Setiap tugas yang dipercayakan kepada Yusuf. Bahkan Potifar itu bisa melihat bahwa
di balik pekerjaan Yusuf, Tuhan itu menyertainya. Tuhan itu menyertai Yusuf karena Tuhan membuat apa yang dikerjakan oleh Yusuf itu selalu berhasil. Jadi ketika Potifar itu menyuruh Yusuf untuk mengurusi keperluan rumah tangganya, keperluan di rumahnya. Nah, Yusuf bisa mengerjakan dengan baik. Bahkan Yusuf bisa menjadi berkat di rumah Potifar itu. Nah, itu sebabnya Potifar itu mengangkat Yusuf menjadi pengawas di rumahnya. Semua harta kekayaannya dan urusan di rumah Potifar, semuanya itu diserahkan kepada Yusuf sekarang. Potifar mau supaya Yusuf itu yang mengurus segala keperluan di rumahnya dan segala hartanya. Setelah Potifar mempercayakan kepada Yusuf, Tuhan itu memberkati Potifar dengan berlimpah-limpah karena Yusuf. Dan karena Yusuf, Potifar itu gak perlu lagi mengurusi segala keperluan hidupnya. Semuanya diurusi oleh Yusuf. Nah, adik-adik, Potifar itu punya istri. Nah, istri Potifar ini waktu melihat Yusuf, dia itu melihat ternyata Yusuf ini adalah orang yang baik, orang yang rajin. Dia juga dilihat sebagai orang yang ganteng, baik parasnya adik-adik. Nah, akhirnya istri Potifar ini membujuk Yusuf supaya dia bisa tidur bersama dengan Yusuf. Nah, tapi Yusuf itu tahu bahwa hal itu dilarang karena itu melanggar perintah Tuhan. Istri Yusuf ini berbuat gak setia kepada suaminya. Karena itu Yusuf menolak untuk permintaan istri Potifar itu. Dia bilang begini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan dosa ini kepada Tuhan. Nah, begitu katanya. Nah, kalau dipikir-pikir sebenarnya Yusuf itu bisa aja melakukan kejahatan itu dengan sembunyi-sembunyi. Kita juga mungkin pernah ya melakukan perbuatan yang gak baik tetapi sembunyi-sembunyi supaya gak ketahuan sama orang lain. Nah, mungkin di antara kita nih ada nih yang pernah nyontek pekerjaan teman kita secara diam-diam. Nah, karena kita belum kerjain PR di rumah. Nah, karena merasa gak ada yang tahu lalu kita mengulanginya terus. Kita mengulanginya lagi dan lagi. Akhirnya menyontek itu jadi sebuah kebiasaan deh. Nah, itu adalah perbuatan yang gak baik. Nah, di sini kita bisa belajar dari Yusuf. Meskipun Yusuf bisa aja melakukan kejahatan itu tanpa sepengetahuan Potifar, tetapi Yusuf itu gak mau melakukannya. Karena Yusuf sadar itu perbuatan yang tidak baik dan perbuatan itu adalah dosa yang dia lakukan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Yusuf sadar karena Tuhan pasti gak mau Yusuf melakukan itu. Dan juga Yusuf tahu bahwa Tuhan itu pasti tahu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Jadi meskipun orang lain mungkin gak tahu apa yang Yusuf lakukan, tapi Tuhan tahu. Nah, karena itulah meskipun Yusuf setiap hari dibujuk oleh istri Potifar, tetapi Yusuf tetap gak mau menuruti kemauannya. Nah, pernah satu hari ketika gak ada orang di rumah, istri Potifar itu sekali lagi membujuk Yusuf untuk tidur bersama dengan dia. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf lari, Yusuf kabur dari tempat itu. Tapi baju Yusuf itu ketinggalan di tangan istri Potifar. Jadi mungkin ditarik gitu ya bajunya Yusuf ya. Yusuf lari dan tapi bajunya itu ketinggalan di tangan istri Potifar. Nah, akhirnya istri Potifar ini berbohong. Dia memfitnah Yusuf. Dia itu berteriak seolah-olah Yusuf yang membujuk si istri Potifar ini. Dia teriak, tolong, tolong. Sampai semua orang datang ke sana, termasuk Potifar tuannya. Dan si Potifar bilang, lihat Yusuf budakmu ini, dia mendekati aku dan ingin berbuat tidak baik terhadap aku. Wah, ketika Potifar mendengar itu, ketika Potifar diberitahu tentang itu, Potifar marah sekali. Dan akhirnya dia memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Nah, walaupun Yusuf itu gak bersalah, tapi Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Nah, dari sini kita bisa lihat keadaan Yusuf yang dulu awalnya sudah menjadi budak, dia sudah hidup baik ketika dia dipercayakan segala keperluan di rumahnya Potifar, tapi akhirnya keadaan Yusuf sekarang malah jadi lebih buruk dari sebelumnya. Yusuf bukan hanya jadi budak, tapi akhirnya Yusuf juga dimasukkan ke dalam penjara menjadi seorang tahanan karena difitnah oleh istri Potifar itu. Nah, tetapi Tuhan gak pernah meninggalkan Yusuf. Sekali lagi,
Tuhan itu gak pernah meninggalkan Yusuf. Tuhan tetap menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya di penjara itu Yusuf malah menjadi kesayangan dari kepala penjaranya itu. Dan kepala penjaranya itu mempercayakan kepada Yusuf seluruh tahanan dalam penjara itu. Dan pekerjaan di dalam penjara itu semuanya dikerjakan oleh Yusuf. Nah, apa yang dikerjakan Yusuf ini berhasil. Nah, ini mengingatkan kita ketika Yusuf masih mengurus di rumah Potifar nih. Segala yang dikerjakan Yusuf berhasil karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Jadi walaupun keadaannya lebih sulit bagi Yusuf, tapi penyertaan Tuhan masih tetap ada buat Yusuf. Dan kemudian ketika di penjara, Yusuf itu ketemu dengan 2 pejabat Firaun. 2 pejabat. Yang satu itu adalah juru minum raja. Dan satu lagi adalah juru roti. Jadi ada 2, juru minum dan juga juru roti. Nah, juru minum itu apa sih? Juru minum itu adalah orang yang mengatur segala minumannya Firaun nih. Sedangkan juru roti adalah orang-orang yang mengatur segala makanan di meja makannya Firaun. Jadi karena Firaun itu raja, jadi semuanya itu serba dilayani. Makanya untuk hal minuman pun ada juru minumnya. Untuk hal makan ada juga juru rotinya yang menyediakan bagi Firaun. Mereka dipenjara karena mereka berbuat kesalahan ketika mereka bekerja. Dan akhirnya Tuhan itu mempertemukan mereka dengan Yusuf. Jadi 2 pejabat ini masuk ke dalam satu penjara yang sama dengan Yusuf. Nah, adik-adik, pada suatu hari itu mereka berdua terlihat sedih. Mereka itu sedih, muram wajahnya. Lalu Yusuf tanya sama mereka, "Hei, kenapa? Kok muka kalian sedih gitu? Coba ceritakan kepadaku apa sih yang terjadi sama kalian?" Nah, mereka berdua tuh jawab, "Kami berdua ini bermimpi, tapi gak ada yang bisa memberitahu kita apa arti mimpi kami ini." Nah, Yusuf bilang lagi kepada mereka, "Coba ceritakan mimpimu itu." Nah, kalian masih ingat gak? Yusuf itu adalah orang yang punya kemampuan dari Tuhan untuk mengartikan mimpi. Nah, akhirnya singkat cerita si juru minum ini dan juga juru roti ini menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Yang pertama ini juru minum. Dia cerita begini tentang mimpinya. "Aku itu melihat ada pokok anggur," katanya, "di depanku dengan 3 cabang atau 3 carang. Nah, mereka itu bertunas dan menghasilkan buah yang baik." Jadi ada buah-buah di carangnya itu ya. Lalu di tanganku itu ada pialanya Firaun. Atau piala Firaun itu adalah tempat minumnya Firaun, adik-adik. Dan setelah buah anggur itu diperas sama juru minum di dalam mimpinya ke dalam piala Firaun, akhirnya piala itu diberikan kepada Firaun. Dan setelah itu Yusuf itu jelasin mimpinya. Yusuf bilang begini, 3 cabang itu artinya 3 hari. Jadi Yusuf bilang dalam 3 hari lagi katanya kamu akan dibebaskan dari sini. Dan Firaun akan mengembalikan kamu ke jabatan yang semula sebagai juru minum. Dan kamu akan menjadi seperti yang dulu sebagai juru minum raja. Nah, tapi Yusuf punya pesan nih kepada juru minumnya ini. "Tapi ingat aku ya, waktu kamu sudah bebas dari sini," kata Yusuf. Karena Yusuf ini dia datang dari negeri yang jauh, dia dijual oleh saudara-saudara ke Mesir. Dan dia tidak bersalah, dia tidak melakukan kesalahan kepada Potifar. Karena dia difitnah oleh istrinya Potifar. Makanya aku di sini masuk ke dalam penjara. Itulah pesannya Yusuf kepada juru minum ini. "Ingatlah aku nanti waktu kamu sudah bebas ya. Kamu ceritain bahwa aku ini gak bersalah loh. Aku ini difitnah," gitu. Dan benar saja adik-adik, perkataan Yusuf itu jadi kenyataan. Juru minum itu dalam waktu 3 hari dia dikeluarkan dari penjara. Dan dia kembali ke jabatannya yang semula. Tapi apa yang terjadi? Juru minum raja itu melupakan Yusuf. Dia gak ingat lagi sama janjinya kepada Yusuf untuk membebaskan Yusuf. Nah, setelah itu gantian juru minum roti yang bercerita tentang mimpinya kepada Yusuf. Juru roti ini dia bilang kepada Yusuf, "Ada 3 bakul roti untuk Firaun," katanya. Nah, kalau tadi juru minum itu 3 cabang. Nah, sekarang ini adalah 3 bakul roti untuk Firaun. Dan aku membuatkan untuk Firaun
roti. Nah tapi bukannya Firaun yang makan, tapi malah burung-burung yang malah memakan roti itu dari bakul yang ada di atas kepalanya si juru roti ini. Nah lalu setelah mendengar mimpinya itu Yusuf kasih tahu artinya. Yusuf bilang, dalam 3 hari kamu akan dikeluarkan juga sama seperti juru minum raja. Tapi bedanya Firaun akan menggantung kamu katanya. Jadi di sebuah tiang. Jadi nanti Firaun itu akan menghukum mati si juru roti ini. Dan burung-burung akan memakan bangkainya dari si juru roti ini. Dan benar lagi apa yang dikatakan Yusuf itu. Si juru roti itu akhirnya dihukum mati oleh Firaun adik-adik. Nah Brave Kids, dari kisah Yusuf hari ini apa sih yang bisa kita pelajari? Nah kita bisa belajar nih dari tadi yang kita sudah tahu bahwa keadaan Yusuf itu penuh dengan kesulitan. Yusuf itu dari seorang anak kesayangan ayahnya menjadi seorang budak di tanah Mesir. Dan setelah Yusuf dapat kepercayaan dari Potifar sebagai pengurus di rumahnya, dia malah masuk penjara karena difitnah oleh istrinya Potifar. Tapi kalian sadar gak dari cerita yang tadi, sebetulnya ada satu hal yang terus ada loh. Apa itu? Ya betul sekali adik-adik. Jadi meskipun keadaan Yusuf itu jatuh bangun, tetapi satu hal itu adalah penyertaan Tuhan selalu ada buat Yusuf. Jadi Tuhan gak pernah meninggalkan Yusuf sendirian, tetapi Tuhan malah memberkati Yusuf. Sehingga apa yang Yusuf kerjakan itu bisa berhasil. Baik ketika masih di rumah Potifar, bahkan ketika dia di penjara. Nah Brave Kids, penyertaan Tuhan itu juga bukan hanya dialami oleh Yusuf saja loh. Tetapi juga dialami oleh kita, anak-anak Tuhan yang hidup hari ini. Tuhan itu berjanji kepada kita bahwa Dia itu akan selalu menyertai kita. Dan Tuhan Yesus itu pernah bilang kepada 12 muridnya, bahwa nanti ketika Tuhan Yesus akan pergi, Tuhan Yesus itu akan menyediakan seorang penolong yang lain. Maksudnya siapa? Itu adalah Roh Kudus. Penolong itu adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam hatinya para murid dan juga tinggal di dalam hati kita bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik bisa bayangkan gak? Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Dia adalah pribadi yang selalu bersama dengan kita. Jadi dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu apa yang kita sedang hadapi. Dan dia tahu ketika kita sedang sedih, ketika kita ada masalah di rumah ataupun di sekolah. Roh Kudus itu tahu, dan Roh Kudus juga yang akan menolong kita dan menghibur kita. Itu artinya kita gak pernah ditinggalkan seorang diri sama Tuhan. Tuhan itu selalu menyertai kita melalui Roh Kudusnya, bahkan tinggal di dalam hati kita. Nah adik-adik, hari ini kita juga bisa belajar untuk mengandalkan Tuhan di setiap keadaan kita. Ayo kita belajar coba untuk rajin doa setiap hari, memohon penyertaan Tuhan setiap hari. Kalau bangun tidur, kita ingat kita berdoa minta penyertaan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kalau ketika tidur juga kita juga doa, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah adik-adik, ketika kita berdoa, kita doain nih papa mama kita doain keluarga kita, koko cici kita, supaya Tuhan memelihara mereka. Karena dengan kita berdoa, sebenarnya itu adalah tanda kita itu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Yusuf tadi, ketika Yusuf di dalam kesulitan, Yusuf itu mengerjakan segala pekerjaan itu dengan setia, dengan baik. Dan juga ketika ada godaan untuk berbuat dosa, Yusuf itu gak mau melakukannya. Kenapa? Karena Yusuf tahu itu adalah dosa di mata Tuhan. Nah itu artinya Yusuf itu sadar bahwa hidupnya itu selalu disertai Tuhan. Nah adik-adik, ayo kita juga rajin berdoa, kita juga terus memohon penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah kalian mau kan mengandalkan Tuhan setiap hari? Good. Oke, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai sampai di sini ya. Semoga adik-adik bisa belajar dari firman Tuhan hari ini untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk terus berpegang kepada Tuhan apapun keadaan kita. Ayo adik-adik kita mau berdoa ya. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan sama seperti Tuhan menyertai Yusuf di dalam segala keadaannya.
Tuhan, ajar kami untuk selalu memohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Waktu kami susah, waktu kami sedang sedih, kami datang berdoa kepada Tuhan, menceritakan segala sesuatu kepada Tuhan. Bahkan ketika keluarga kami sedang dalam kesulitan, kami juga mendoakannya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kita sampai di sini. Semoga kalian bisa terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Oke, bye-bye. Sampai hari Minggu, sampai minggu depan. Tuhan berkati. Ratapan 3 ayat 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Jagalah